Bapak Ibu guru hebat. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Klungkung, Bali. Dengan saya, Putu Asri Yunita SPD. Saya Igede Wiraguna SPD. Saya Nikade Juliasti SPD. Kami akan melakukan praktik demonstrasi kontekstual terkait dengan coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan dan Om Santi 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 Om. Selamat siang Bu Asri. Selamat siang Bu Yuli. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Kabar saya baik, luar biasa Bu. Oke, nah sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan yang Ibu berikan. Nah, jangan lupa Ibu juga sesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada percakapan coaching hari ini? Baik, terima kasih Bu ya atas pertanyaannya. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam percakapan coaching hari ini, yang pertama itu adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara lebih spesifik yang ingin diobservasi? Mungkin yang lebih spesifik lagi lebih sedikit lagi, yaitu saya lebih fokusnya itu ke mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu. Nah, kemudian yang terakhir nih Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dari tujuan dalam proses coaching kali ini? Baik, indikator yang saya inginkan di sini, harapan saya adalah melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, yaitu pertanyaan berbobot tadi, saya berharap nanti coach saya itu mampu menggali sendiri solusi atas permasalahannya. Oh ya, demikian dulu ya Bu Asri pra-observasinya. Kali ini silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Nah, selamat melakukan aktivitas coaching Bu Asri. Semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu. Gimana nih kabarnya hari ini? Saya sehat luar biasa Bu. Oke, baik Pak. Kira-kira hari ini apa nih yang mungkin perlu kita diskusikan barangkali Pak? Bapak manggil saya ke sini nih. Begini Bu, terus terang akhir-akhir ini saya agak galau boleh dibilang seperti itu, karena saya punya masalah siswa saya di kelas itu jarang mengerjakan tugas, jarang mengumpulkan tugas tepat pada waktunya seperti itu. Oh, jadi ini permasalahan siswa Bapak yang jarang mengumpulkan tugas itu Pak ya? Lalu lantas apa nih harapan Bapak atas diskusi kita hari ini Pak? Begini Bu, dari diskusi kita nanti saya berharap menemukan solusi dari permasalahan saya tadi. Tentu harapan saya anak-anak bisa yang berubah ke arah yang lebih baik gitu. Nah, kalau boleh saya tahu nih Pak, mungkin ceritakan nih secara detailnya apa permasalahan yang dihadapi, kenapa sampai siswa itu jarang mengumpulkan tugas seperti itu Pak? Menurut hemat saya begini sih Bu, akhir-akhir ini seminggu terakhir ada 5-7 orang siswa saya yang jarang mengumpulkan tugas, yang jarang mengerjakan tugas gitu. Tentu hal ini tidak bisa dibiarkan karena akan mengalami proses pembelajaran di kelas gitu. Gitu. Tapi sebelumnya apakah Bapak sudah melakukan tindak lanjut sebelumnya atau upaya-upaya yang Bapak lakukan kenapa sampai ada permasalahan seperti itu? Begini Bu, terus terang saya sudah pernah menanyakan secara personal kepada mereka. Saya tanyakan penyebabnya seperti apa dan sebagainya.
ada yang menjawab tugasnya terlalu sulit lah, kemudian lupa dan sebagainya seperti itu. Lantas apa menurut Bapak nih ya, apa upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah itu? Begini Bu, saya berpikir untuk memberi mereka peringatan atau barangkali teguran. Kalau hukuman kayaknya saya ragu juga apakah langkah ini akan berhasil gitu. Mungkin saya akan perlu mencari pendekatan yang lebih humanis lagi, jadi yang lebih mendukung tercapainya solusi nanti ke depan gitu. Oke, wah itu solusi yang bijak sih Pak menurut saya. Lalu menurut Bapak apakah ada upaya yang bisa Bapak lakukan supaya bisa membantu permasalahan Bapak ini? Begini Bu, mungkin saya bisa mencoba memberikan motivasi lebih kepada mereka, kemudian memberi insentif barangkali kepada mereka. Tentunya murid yang sudah mengerjakan tugas, saya juga berpikir untuk memberikan bantuan tambahan bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas yang saya berikan. Oh, wah itu ide menarik Pak ya. Tapi kalau kita coba lihat nih Pak dari rentang skala ini ya antara 1 sampai 10, menurut Bapak tingkat keberhasilan dari rencana Bapak ini rentangannya berapa Pak? Kalau boleh saya estimasikan antara 7 sampai 8 sih Bu. Saya yakin jika mereka merasa didukung dan diberi insentif, mereka akan lebih termotivasi untuk menyelesaikan tugas yang saya berikan. Wah bagus sekali Pak. Terus langkah apa yang Bapak bisa ambil untuk pertama kali merealisasikan hal ini Pak? Tentu yang pertama-tama yang ingin saya lakukan adalah saya menanamkan, menguatkan arti pentingnya tanggung jawab kepada anak-anak. Jadi yang pertama, kemudian yang kedua memberikan penguatan berupa insentif kecil barangkali kepada anak-anak yang selalu mengerjakan tugas dan menyetorkan pada tepat waktunya gitu. Kemudian yang terakhir barangkali saya juga akan menyediakan waktu yang cukup kepada anak-anak dalam hal membantu mereka dalam menangani atau menyelesaikan tugas yang saya berikan. Oke Bapak, itu tadi terkait solusi yang Bapak sampaikan Pak ya. Selain solusi-solusi tadi, apa ada solusi lain Bapak yang atau tambahan yang lain untuk menyempurnakan lagi? Tentu saya akan berdiskusi dengan sejawat yang lain. Jadi saya akan berbagi dengan kawan yang lain sehingga saya memperoleh solusi atau masukan dari permasalahan yang saya hadapi. Oke, baik, berarti berkolaborasi Pak ya dengan rekan sejawat, itu memang sangat kita perlukan, sangat kita butuhkan untuk merealisasikan rencana Bapak ini. Lalu kapan kira-kira rencana Bapak ini Bapak akan laksanakan? Seperti sebuah pantun ya Bu ya, ikan cepat ikan gabus itu ya, makin cepat makin bagus. Rencana saya sih minggu depan saya akan terapkan itu. Baik Pak, jadi selanjutnya komitmen apa nih yang Bapak bisa lakukan supaya memastikan rencana Bapak ini sudah berjalan dengan baik? Begini Bu, saya itu akan berkomitmen untuk memberikan insentif secara konsisten kepada anak, terkhusus kepada mereka, kepada anak saya yang sudah mengerjakan tugas dengan baik dan mengumpulkan sesuai dengan waktu yang saya berikan. Luar biasa ya Pak Wira. Jadi dari hal yang Bapak sampaikan tadi nih Pak ya, bagaimana nih perasaan Bapak selama kita diskusi tadi Bapak? Terus terang ya, saya merasa lebih siap kayaknya, lebih mantap untuk mengatasi masalah ini sesuai dengan petunjuk Ibu, tentunya tadi masukan yang Ibu berikan agar masalah ini dapat terselesaikan dengan baik. Oke, saya senang Pak mendengarnya ya Pak. Nanti kedepannya saya tunggu kabar baiknya Pak ya minggu depan dari progres yang Bapak jalani. Tentu saya akan melaporkan hasilnya kepada Ibu. Oke Bapak, terima kasih ya Pak. Terima kasih kembali Ibu. Selamat siang Bapak. Selamat siang kembali. Semoga diskusi kita ini bermanfaat ya Pak ya. Terima kasih Bu ya. Selamat siang Bu Asri. Selamat siang Bu Yuli. Ya, kita berjumpa lagi dalam sesi selanjutnya. Nah, tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Bapak Wira. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Ibu. Yang pertama, apa saja
yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan di coaching ini? Baik Ibu, jadi yang sudah saya lakukan tadi Bu ya, yang pertama saya sudah menerapkan sesuai dengan alur tirta, kemudian saya juga sudah imbangi dengan rasa, kemudian saya juga sudah menyadari di situ adanya kehadiran penuh di sana, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach saya itu mampu menggali solusi-solusi yang dihadapi atas permasalahannya sendiri Bu. Di samping itu saya juga sudah menghindari asumsi-asumsi saya atau menjudge atau melabel coach saya. Jadi mereka dia memang secara sendiri, secara mandiri itu mengkonstruksi dari dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah ini. Baik Ibu, menurut saya sebagai observer ya Bu, tadi proses coaching Ibu itu sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bapak Wira sehingga Bapak Wira itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Nah, Ibu juga sudah memberikan kesadaran penuh di dalam proses coaching itu. Nah, ditambah lagi dalam proses coaching tadi Ibu sudah menjalankan atau sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, ini yang pertanyaan terakhir Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Baik, kompetensi yang saya ingin dalami lagi yaitu bagaimana upaya saya untuk memahami setiap proses pada saat coaching itu Bu. Misalnya dengan mengajukan pertanyaan berbobot seperti apa supaya nanti coach saya itu benar-benar bisa menggali sendiri solusinya supaya lebih baik lagi lah dari hari ini. Ya, bagus sekali Bu Asri. Nah, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Nah, untuk hari ini saya tutup. Terima kasih Bu Asri. Terima kasih Bu Juli. Ibu, gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bapak. Sekarang kabar saya baik-baik saja Pak. Begini Bu, jadi pada kesempatan hari ini saya selaku observer akan memberikan informasi kepada Ibu berkaitan dengan pelaksanaan coaching yang akan Ibu lakukan sebentar agar prosesnya dapat berjalan dengan lancar. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu ya. Jadi pada coaching akan saya amati, kemudian akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian bagaimana Ibu bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada. Nah, pertanyaan pertama Bu, yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan nanti? Adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching hari ini yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua Bu, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan nanti secara spesifik yang ingin diobservasi? Adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kemudian yang terakhir Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dari tujuan dalam proses coaching kali ini? Indikatornya yaitu saya ingin coach saya itu menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Oke, demikian dulu Bu. Jadi pra observasi kali ini saya cukupkan. Jadi Ibu
Bu, saya silakan untuk melakukan coachingnya terhadap coaching yang akan hadir nanti. Terima kasih Bapak atas Iya, sama-sama. Terima kasih. Selamat siang Bu Juli. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya kurang baik Bu. Wah, pantesan Bu Asri itu tidak seceria biasanya. Nah, jika boleh saya tahu, kira-kira apa yang menyebabkan keceriaan Bu Asri itu berkurang? Ini nih Bu, sekarang saya lagi pusing, lagi bingung juga karena ini nih tugas saya terlalu banyak Bu. Oh begitu, berarti Bu Asri itu karena lagi punya permasalahan terkait tugas yang terlalu banyak. Nah, jika saya boleh tahu, apa tujuan Bu Asri ingin berdiskusi dengan saya hari ini? Sebelumnya saya minta maaf Bu ya, udah ganggu waktu Ibu tadi lagi santai-santai. Ini Bu, saya ingin, tujuan saya ingin ya berarti dapat solusi lah dari permasalahan saya ini Bu. Oh iya Bu Asri, tidak apa-apa. Nah, kalau boleh tahu kira-kira masalah apa yang Ibu Asri sedang hadapi sekarang? Jadi begini, tadi saya dapat disposisi surat dari sekolah untuk mengikuti tiklas selama 5 hari. Sementara saat ini saya juga sedang membina siswa untuk mengikuti olimpiade yang juga dilaksanakan dalam jangka waktu minggu depan. Jadi waktunya hampir bersamaan. Di samping itu saya juga sudah melakukan kesepakatan dengan beberapa siswa saya di kelas untuk melakukan asesmen sumatif minggu ini. Jadi saya benar-benar bingung Bu. Jadi dari ketiga hal ini yang waktunya bersamaan sehingga tugasnya rasanya agak berat, agak banyak. Oh, kalau begitu Ibu apakah sudah sempat konfirmasi kepada atasan terkait dengan masalah ini? Sudah Bu, tadi sudah saya bertemu dengan beliau, tapi di sana disampaikan bahwa yang memang harus untuk ikut mewakili diklat ini ya memang harus guru ekonomi Bu, tidak bisa diwakilkan lagi seperti itu. Nah, apabila itu yang menjadi alasannya, bagaimana cara Ibu untuk mengatasi masalah tersebut? Begini Bu, saya punya rencana kalau saya akan menyusun skala prioritas. Jadi mana kegiatan yang paling penting itu yang saya utamakan. Kemudian nanti mana kegiatan yang mungkin bisa saya agak tunda itu nanti saya mungkin saya lakukan setelah kegiatan utama saya bisa laksanakan Bu. Rencana seperti itu. Jadi saya juga harus memanage waktu supaya semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Bagus Bu Asri. Dengan Bu Asri itu menyusun skala prioritas, jadi kan Bu Asri bisa mengetahui yang mana harus didahulukan. Nah, selain itu kira-kira ada tidak yang Bu Asri pengen lakukan lagi? Rencananya saya juga akan berkolaborasi Bu dengan rekan sejawat. Kebetulan di sini ada rekan saya lagi satu, saya minta bantuan untuk membimbing siswa saya untuk olimpiade. Kemudian juga nanti saya akan melakukan asesmen sumatif secara daring Bu, tapi dibantu juga nanti dengan guru piket atau guru BK yang tidak bertugas. Sampai itu saya juga memohon izin kepada atasan terkait dengan tugas-tugas saya ini supaya nanti bisa dikoordinasikanlah dengan rekan-rekan yang lain Bu. Oh ya, berkolaborasi itu merupakan rencana yang sangat bagus Bu Asri. Nah, jika kita disuruh menilai lah Bu, dari skala 1 sampai 10, kira-kira keberhasilan rencana Bu Asri itu di rentangan berapa? Jadi seandainya ini sudah terrealisasi sesuai dengan rencana saya memikirkan bahwa nanti keberhasilannya itu antara 8 sampai 9. Wah, luar biasa sekali Bu Asri ya. Nah, kira-kira kapan nih Bu Asri akan merealisasikan rencana Bu Asri ini? Rencananya karena ini hari Rabu, saya akan melaksanakan rencana ini di hari Jumat Bu. Karena kebetulan minggu depan sudah harus terlaksana. Jadi hari Jumat saya sudah berkoordinasi dengan teman-teman mana yang perlu saya ajak, kemudian dengan siswa juga, dan saya juga akan melakukan pembinaan secara daring dan juga yang jelas minggu depan itu sudah selesai semua. Wah, rencana Bu Asri sudah sangat bagus sekali. Nah, saya doakan semoga rencana Bu Asri berjalan dengan lancar, tugas Bu Asri itu berjalan dengan baik. Nah, begini Bu Asri, untuk mengetahui keberhasilan dari percakapan kita hari ini, kemudian rencana yang Bu Asri buat itu, kira-kira apa yang Bu Asri akan lakukan?
Baik Ibu, jadi rencana yang saya lakukan untuk memantau keberhasilan dari rencana saya ini adalah saya akan tetap berkoordinasi dengan teman-teman yang saya ajak untuk berkolaborasi Bu, baik itu guru BK, rekan sejawat, ataupun dengan murid juga. Jadi dari sana saya akan tahu apakah sudah terlaksana atau belum. Jadi tetap saya pantau dan evaluasi. Ya, setuju Bu Asri, sangat bagus sekali. Nah, sekarang kira-kira Bu Asri, bagaimana perasaan Bu Asri setelah kita melakukan percakapan walaupun hanya sebentar saja? Saya merasa sangat lega Bu. Jadi sebelumnya mungkin beban saya lumayan berat, saya tanggung sendiri. Ketika saya melakukan coaching, saya bisa menemukan solusi-solusi yang saya dapatkan dari diri saya sendiri Bu. Jadi itu juga akan menjadi bahan refleksi buat saya ke depannya untuk merealisasikan rencana-rencana saya itu. Terima kasih ya Bu Yuli. Ya, sama-sama Bu Asri. Saya juga ikut senang sekarang melihat Bu Asri bisa ceria yang dulu lagi, tidak bersedih-bersedih lagi Bu Asri. Aduh, terima kasih banyak Bu Yuli sudah meluangkan waktunya nih. Maaf nih mengganggu tadi Bu Yuli Ya, habis tidak- ngopi ya di Tidak luar ya. apa-apa Bu Asri, santai-santai. Terima kasih banyak Bu Yuli Iya, ya. 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 Terima kasih sama-sama. Bu Yuli, Iya, tadi kan sudah melakukan coaching dengan Bu Asri ya. Iya. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh coaching ini? Baik Pak, terima kasih. Nah tadi adapun hal yang sudah saya lakukan, yaitu dalam coaching saya sudah menerapkan alur Tirta, di mana dimulai dari menyampaikan tujuan, kemudian ada identifikasi, rencana aksi, dan ada tanggung jawabnya. Di sana saya juga sudah mencoba atau sudah berhasil lah Pak menahan diri untuk tidak menceritakan pengalaman-pengalaman yang saya alami maupun memberikan solusi terhadap masalah yang dialami sama Bu Asri. Nah, di sana Bu Asri dengan sendirinya melalui proses coaching itu bisa berhasil menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Oke Bu Juli, terima kasih. Menurut saya sebagai observer ya Bu ya, tadi proses coaching tadi menurut hemat saya sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan lancar. Kemudian proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta, dan juga Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Asri selaku coach, sehingga Ibu bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu ya, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan. Adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan atau saya lakukan itu, yaitu saya ingin lebih memahami Pak proses maupun alur coaching ini secara lebih mendalam, sehingga nanti bisa melakukan coaching ini dengan lebih baik, baik itu dengan murid, kemudian rekan sejawat yang ada di sekolah. Nah, di sana kompetensi dalam mendengarkan secara aktif, kemudian memahami atau menangkaplah inti-inti permasalahan dari coaching itu juga perlu saya dalami Pak, sehingga nantinya saya bisa menyampaikan atau mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot kepada coach saya. Baik, terima kasih Bu. Terus terang saya pribadi salut dengan hasil coaching yang Ibu lakukan. Kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian juga observasi yang saya lakukan. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa memberikan masukan kepada Ibu. Ini perbaikan kita ke depan. Terima kasih Bu G. Selamat siang. Ya Bapak, gimana kabarnya? Selamat siang Ibu. Kabar saya baik. Ibu gimana? Sama, baik juga Bapak ya. Baik Bapak, jadi sebelum kita melakukan coaching hari ini, sebagai awal saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan ya Bapak ya kepada Bapak. Silakan. Nah, jadi pertama-tama saya akan mendiskusikan terkait dengan rubrik penilaian kita hari ini ya pada saat coaching, yaitu saya akan nanti mengamati Bapak, jadi nilainya sesuai dengan rubrik penilaian. Yaitu yang pertama, apakah sudah sesuai dengan yang namanya alur Tirta, kemudian
bagaimana Bapak memberi pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana nanti coachee tersebut merespon pertanyaan-pertanyaan atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa juga Bapak ya untuk menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya apa? Kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya. Nah, jadi untuk pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak, apakah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada saat coaching? Begini Bu, baik, terima kasih sebelumnya. Jadi pada coaching kali ini potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, baik Bapak. Nah, itu pertanyaan pertama ya, sudah dijawab. Kemudian pertanyaan yang kedua ya Pak ya, kompetensi mana sih yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik Pak dari kompetensi-kompetensi tersebut? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan Bu, tentu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, ya, itu ada dua Pak ya. Kemudian yang terakhir nih Pak ya, indikator yang bagaimana sih yang Bapak inginkan itu dari tujuan dalam proses coaching ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi Bu dari permasalahan yang dihadapi, kemudian menemukan langkah-langkah dalam menghadapi permasalahan tersebut. Oke, baik Pak. Nah, jadi demikian yang mungkin bisa saya sampaikan kepada Bapak ya di pra supervisi ini. Silakan Bapak melakukan coachingnya sekarang. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya. Selamat pagi Bu Yuli. Selamat pagi Pak Wira. Gimana kabarnya? Kabar saya baik-baik saja sih Pak, tetapi saya itu sedikit bingung lah Pak, karena sedang ada masalah dengan siswa perwalian saya Pak. Begitu ya Bu ya. Kira-kira ada yang bisa saya bantu mungkin? Boleh deh Pak, jika Bapak tidak sibuk, bisakah Bapak berbincang sebentar dengan saya? Wah, pasti bisa dong Bu. Kebetulan saya hari ini lagi sudah selesai ngajar. Jadi kira-kira apa dong tujuan dari diskusi yang akan Ibu harapkan? Ya, adapun tujuan saya ingin berbincang dengan Bapak. Saya berharap saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Pak. Oh iya Bu, memangnya ada masalah apa sih? Begini Pak, saya ini kan wali kelas 11 1, di mana siswa saya itu berjumlah 35. Nah, awalnya mereka itu semua bisa belajar dengan senang, nyaman, dan bahagia Pak, dalam kesehariannya gitu, karena mereka bisa berteman dengan baik, berkomunikasi dengan lancar, kemudian kerjasamanya juga bagus Pak gitu. Nah, tetapi secara tiba-tiba pas mau libur hari raya Galungan Kuningan ini, ada dua siswa perempuan saya yang datang ke saya. Dia itu nangis dan bahkan minta pindah kelas seperti itu Pak. Nah, itulah yang membuat saya bingung sampai sekarang. Bagaimana saya harus menyelesaikan permasalahan tersebut. Oh, jadi begitu Bu ya. Nah, apakah Ibu sudah mencari tahu kira-kira apa yang menyebabkan siswa tersebut sampai menangis gitu dan bahkan sampai minta pindah kelas gitu? Iya Pak, pas siswa saya mendatangi saya, waktu itu sudah saya sempat bertanya sama dia, kok kamu menangis sampai minta pindah? Nah, dia itu hanya memberikan keterangan singkat saja Pak. Dia hanya menjawab dia sudah tidak nyaman berada di kelas saya. Kemudian dia juga beralasan bahwa dia sudah dapat teman untuk diajak tukeran kelas Pak. Nah, hanya seperti itu yang saya peroleh keterangannya. Selain alasan itu, kira-kira ada alasan lain nggak? Kira-kira? Ya Pak, sebenarnya saya setelah kejadian itu sempat juga bertanya atau mencari informasi ke temannya Pak, terutama di siswa perwalian saya. Memperoleh informasi dari satu siswa yang kebetulan masih teman dekat dua siswa tersebut. Dia memberikan keterangan bahwa sempat terjadi pertengkaran di kelas dengan temannya. Nah, dia itu menceritakan kalau temannya itu tidak bersalah. Semangat Bu Juli. Terus terang saya salut dengan itu, mau berbagi permasalahan dengan saya. Memang anak zaman sekarang Bu, seperti kita ketahui, mudah tersinggung, mudah marah, kemudian cemberut dan lain sebagainya. Seperti pepatah mengatakan kan anak zaman sekarang memang anak
strawberry Iya, namanya. Jadi benar-benar Pak. kita harus bisa pinter-pinter bagaimana caranya anak itu supaya nyaman kembali gitu ya. Iya Pak. Nah, dari permasalahan yang Bu Yuli paparkan tadi, kira-kira apa sih solusi atau langkah atau rencana yang akan Ibu lakukan ke depan? Gini Pak, sebenarnya saya sudah sih menyusun rencana selama liburan ini karena kan permasalahan itu terpendek lah istilahnya penyelesaiannya. Nah, saya akan melakukan beberapa tindakan. Yang pertama saya akan mencari informasi dulu secara lebih mendalam, terutama menanyakan kepada siswa perwalian saya di mana yang anggap siswa yang benar-benar menyaksikan kejadian tersebut seperti apa kronologinya sehingga saya memperoleh informasi yang pasti dan benar. Kemudian yang kedua saya akan memanggil kedua belah pihak yang mengalami masalah. Nanti saya biar secara pribadi lah berkomunikasi sehingga saya bisa memperoleh informasi yang lebih jelas. Bahkan nanti kalau bisa saya menggunakan strategi segitiga restitusi dan juga ditambahkan dengan mengintegrasikannya dengan KSE Pak. Kemudian kalau ditambah lagi nanti saya juga pasti akan berkoordinasi dengan guru BK kan biar guru BK-nya juga tahu permasalahan ini. Nah kalau nanti tidak bisa diselesaikan secara damai, ya saya akan bertindak lebih lanjut yaitu berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah maupun Bapak Kesiswaan di sekolah saya yang sebagai pemegang kebijakan di sekolah. Wah, luar biasa Bu. Terang rencana yang Ibu susun itu sudah sangat bagus sekali. Tentu hal ini juga harus didukung dengan komitmen Ibu supaya rencana yang Ibu susun berkelanjutan. Jadi berjalan dengan lancar. Benar Pak, seperti yang Bapak katakan bahwa rencana saya itu bisa berjalan lancar dengan adanya komitmen dari saya. Nah, saya itu komitmennya ya akan segera mungkin lah Pak melaksanakan rencana yang saya telah susun itu. Begitu nanti masuk sekolah, selesai liburan, saya akan langsung membicarakan permasalahan ini, menyelesaikan permasalahan ini sehingga tidak terlalu lama mengganggu proses pembelajaran di kelas. Nah, kemudian saya juga akan bersikap netral Pak, biar saya tidak memihak salah satu pihak. Nah, nanti saya juga akan berkolaborasi dengan guru-guru konsisten mengingatkan siswa-siswa saya agar tetap menjaga komunikasi yang baik, kemudian kerjasama yang baik dan mengutamakan musyawarah di dalam mengambil suatu keputusan sehingga tidak kejadian seperti ini tidak terulang lagi lah Pak untuk kedepannya. Seperti itu Pak. Bagus sekali Bu. Terus terang saya salut dengan Ibu. Jadi rencana Ibu sudah sangat matang sekali. Saya doakan jadi rencana aksi nyata Ibu dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana, sesuai dengan tujuan Ibu tentunya. Dan anak yang bermasalah tadi dapat Ibu atasi dengan baik. Nah, dari percakapan kita, bagaimana perasaan Ibu? Yang merasa permasalahan saya itu sudah dapat menemukan solusi. Gitu. Nanti begitu saya masuk, saya akan melakukan semua rencana itu. Nah, jadi dengan berbincang dengan Bapak, semua solusi dari permasalahan itu sudah tergambar dengan jelas lah di pikiran saya Pak. Oke, syukurlah kalau begitu Bu. Apakah ada hal lain yang barangkali Ibu ingin sampaikan lagi selain yang tadi? Sementara cukup dulu Pak ya. Terima kasih banyak karena Bapak itu sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya. Sama-sama tentunya Bu. Saya sangat terbuka sekali, welcome sekali dengan rekan-rekan, apalagi Ibu yang sudah mau berbagi dengan saya. Kita akan berkolaborasi nanti untuk menemukan solusi terbaik dari permasalahan kita ada. Siap Bapak. Kalau begitu saya mohon izin pamit Pak ya. Oke, sama-sama Bu. Ya, terima kasih Bapak. Semoga sukses siang. ya. Selamat siang. Bapak, selamat siang. Selamat siang. Kembali ya Pak ya. Nah, jadi tadi setelah Bapak melakukan coaching bersama Bu Juliasti, nah sebelum saya melakukan penutupan ya, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan ya Pak ya. Nah, yang pertama, apa saja sih yang sudah Bapak lakukan selama melakukan coaching, gitu, khususnya terkait dengan indikator tercapaian yang Bapak inginkan pada saat coaching ini Pak? Begini Bu,
saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta tentunya, ya terdiri dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah sehingga alur tersebut itu sudah menggali coaching yang menjadi tugas saya. Oke, baik Bapak. Dan menurut saya juga Pak ya, selaku observer, tadi pada saat proses coaching tadi bersama Bu Juli itu sudah berjalan dengan baik Pak. Saya juga sudah melihat adanya alur Tirta, di mana Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang menggali si coach ini untuk memperoleh solusi atas permasalahannya. Seperti itu Pak ya. Nah di samping itu juga pertanyaan terakhir saya Pak ya, jadi sebelum saya tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan nih Pak terkait dengan percakapan coaching tersebut? Tentunya saya ingin lebih memahami lebih dalam lagi Bu, tentang konsep Tirta, agar ke depan proses coaching yang saya lakukan bisa lebih berkualitas dan bermanfaat tentunya. Oke ya, itu Pak ya, terima kasih. Semoga nanti ke depannya semakin sukses dan semakin bisa mengimplementasikan coaching ini dengan baik. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu.